Nah, pada siang ini berbahagia sekali saya bertemu dengan master kita lagi ini, Bapak Lo Cusu ya. Yang mana kalau untuk wilayah Singkawang dan sekitarnya, nama beliau itu sudah cukup terkenal di bidang pengobatan tradisional Cina. Dan pada siang ini ya saya datang ke lokasi beliau di mana di sini tamannya cukup luas, dan di sini tadi cerita dengan saya sebentar bahwa di sekitar taman di sini termasuk taman hutan kecil ini ya, banyak terdapat tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai bahan ramuan tradisional ya, yang bisa tentunya untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Dan pada siang ini Anda bisa perhatikan di tangan saya ini akar rotan kuning, lah bong teknik ya. Nah, ini akar rotan kuning ini rupanya ini jangan nampak sederhana begini ya sahabat, tapi khasiatnya luar biasa ya, sebagai suatu jenis ramuan yang bisa mengatasi, katanya kalau tidak salah, misalnya kalau kita ada luka kalau diolesi, nanti ini direndam arak, diolesi, dia itu luka kita akan cepat mengering. Misalnya kalau lukanya basah ya. Jadilah kayak jong susan lo jongpan antara lo susu. Lah bong tenkin. Boleh direbus untuk menurunkan panas dalam, boleh. Boleh. Wah, sahabat, jangan dipandang remeh loh. Rupanya bahan ini ya bisa mengatasi penyakit kanker. Nah, sebenarnya bagaimanakah caranya, nanti sebentar lagi kita tanya mungkin Bapak Lo Cusu kita ke dalam, mungkin mau ngambil obat sebentar ya. Kita tunggu sebentar sahabat. Ya, jangan dipandang remeh untuk akar rotan kuning ini, memang sederhana. Tapi seperti tadi salah satu lagi khasiatnya rupanya bisa mengobati kanker. Kok gigi kanker lah. Ini kanker yang panjang. Direbus juga sederhana sekali sahabat. Rebus, minum, ya. Tidak perlu campur apa-apa lagi, cuman akarnya direbus, diminum, bisa mengatasi kanker loh sahabat. Akar rotan kuning ya, bisa Anda perhatikan ini. Sederhana kan bentuknya kan. Boleh ya kok cimciwe koko aja lantah. Nah, kalau ini direndam arak ya. Setelah direndam nanti beberapa hari atau waktu lama, nanti araknya menguning semua, kuning warnanya. Nah, kalau misalnya ada sahabat-sahabat yang mengalami kecelakaan kecil, misalnya jatuh dari motor atau lukanya banyak gitu ya, boleh langsung disiram, dioles. Nah, nanti lukanya tidak akan bertambah-tambah dan cepat mengering, dan cepat juga akan seperti semula lagi di kulitnya gitu. Nah, ini ada satu jenis lagi sahabat, saya belum tahu apa itu. Ini mana? Kiuciat lian ikin ha. Nah, ini akar kiuciat lian kin. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu ya. Kalau kiuciat lian itu teratai 9 tahap lah gitu ya. Nah, ini kiuciat lian kin. Lagi jong suai yang pen. Kencing manis. Kencing manis bisa ya diatasi pakai kiuciat lian kin ya sahabat ya. Bisa Anda lihat. Wah, tapi rasanya pahit sekali sahabat. Nah, tapi yang penting ya bisa mengatasi masalah yang kita hadapi, sepahit apapun tentunya ya. Khasiatnya bagus, tetap kita harus mengkonsumsinya. Kencing manis itu kalau lagi main nona. Penurun panas dalam yang tinggi juga bisa. Boleh? Nah, itu dua macam aja fungsinya katanya. Tapi pause yang ini katanya ya, rebus pakai tulang babi. Dimakan, dikonsumsi. Tapi kalau untuk yang tidak bisa mengkonsumsi babi, boleh direbus langsung pakai air untuk diminum katanya. Tapi pahitnya luar biasa.
seandainya kalau kita pakai pisau untuk mengiris akar ini, dan pisau kita tidak dicuci dulu bersih-bersih, kalau sampai potong daging itu pun pahit semua katanya. Gitu ya, saking kuatnya pahitnya ya. Nah, ini berarti terkenal dengan rasa pahitnya nih sahabat. Kalau untuk kencing manis yang terdeteksinya cepat, berarti baru mulai mengalami gejala kencing manis, ini pilihan yang paling bagus. Kok susu bilang, ya. Dikonsumsi ini berarti bisa mengatasi masalah kencing manis untuk yang baru mulai. Cepat sekali khasiatnya katanya. Tapi kalau yang udah cukup parah kencing manis ya, apa masih bisa ini? Tapi dites lah katanya. Kalau untuk pemula, Pak Lo Susu udah bilang itu luar biasa. Kalau untuk yang sudah lama, ini harus dites dulu gitu. Nah, apakah juga akan begitu cepat khasiatnya ya mengatasi masalah kencing manis yang sudah akut gitu ya, sudah lama ya. Moga-moga bisa juga. Tapi Lo Susu belum pernah tes. Tapi untuk pemula dia sudah pernah tes dan akhirnya sembuh. Tidak lagi mengalami gejala kencing manis. Nah, ini kan sepertinya kayaknya dipotong-potong, direbus ya. Direbus itu apa perlu campur? Apakah gula batu atau dicampur garam? Nggak perlu. Garam pun nggak perlu ya? Nggak perlu, ini aja. Langsung masak air minum. Ya, kira-kira kalau sepanjang ini mau berapa gelas ini? Kalau kayak sepanjang gini, itu pakai 2 gelas kan dong ya. Ada gelas es teh yang besar itu 2 gelas. Oh gitu ya, gelas besar lah ya. 2 gelas air rebus katanya sepanjang gini. Nah kemudian setelah kita ambil airnya kan, sepanjang itu ya, ini apakah masih perlu direbus lagi? Masih bisa enggak? Ada khasiat enggak kira-kira kalau kita rebus lagi? Lihat kan poli ya, dikasih kakak poli kan kok jijung. Tolin nanti jelin dia. Kalau mau ngulang itu pun cuma sekali lagi. Tapi gitu. Itu pun khasiatnya sudah agak kurang. Makanya dibuang ganti yang baru. Ganti yang baru lah ya. Ya. Nah berarti di sini ya ada ukurannya juga ya Bang Niko ya. Dong, segala sesuatu tuh ada takarannya. Misalnya kita takaran segini sudah cukup. Buat apa sampai segini? Iya iya. Itu kan mubazir. Tapi kalau segini kita makannya baru segini, itu berarti belum cukup. Makanya segala sesuatu obat bisa kita kasih tahu, tapi tentunya tentang berapa berat, berapa banyak harus kembali ke master kita, kepada Lo Susu kita, kan? Paling enggak berkunjunglah ke beliau ya. Kalau ada ke Singkawang silakan datang ke Gang Teho di Saliung, cari Pak Locu, semua orang tahu. Untuk bertanya tentang kadarnya ya. Mungkin juga apakah bisa dicampur dengan daun atau herbal yang lain selain ini gitu? Nggak boleh, dia harus satu macam. Oh berarti hanya khusus satu macam ini ya, nggak boleh campur-campur lagi. Kiucet liankin ya. Berarti dia punya khasiat satu ya, bisa direndam pakai arak untuk mempercepat kesembuhan bukannya luka. Ini tadi lain. Oh bukannya. Ini lain, ini akar rotan kuning. Oh gitu. Ini kiucet liankin. Iya iya. Artinya apa? Teratai 9 tahap lah kalau diterjemahkan kasar gitu. Tapi kalau bahasa biologinya nih apa saya nggak tahu juga. Oh, itu berarti ya memang khusus untuk kencing manis lah ya. Iya, kencing manis kalau pemula cepat. Kalau pemula sangat cepat, sangat manjur sekali karena Lo Susu sudah pernah mencobanya. Tapi untuk yang akut yang sudah lama, Lo Susu bilang coba dulu. Tapi kira-kira ya, kalau batangnya ini setelah kita rebus ya, daripada dibuang, umpamanya kita tumbuk jadi halus ya. Kita tempelkan di luka-luka yang akibat dari kencing manis tadi bisa enggak? Bifong kong lah kan polis ya dia. Polis ya kan mau ha. Koji mau nafan sai cha là trung mặt mặt đây kan bifong cái ô thêm nhiều sai như vậy cũng tak mau. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Karena waktu direbus sarinya sudah keluar semua. Oh berarti di sini efektivitasnya lah ya yang memang enggak ada ya. Nah, kalau umpama tanpa kita rebus, kita ambil batang ini ya,
kita tumbuk, kemudian kita tempelkan di luka-luka kencing manis itu bisa enggak? 比方講啦，冇波過夾冇咧，喺中面咧，你揼跟人家OTM有啲嘅baju kelampan tuh kok gini. Nggak bisa, nggak harus pakai ini. Pakai akar rotan kuning, lain dia punya fungsi. Oh, kalau akar rotan kuning ini juga bisa untuk kesembuhan luka-luka akibat dari yang luka yang tidak sembuh akibat dari kencing manis itu. Ya boleh ini. Boleh ya, ya. Boleh. Tapi sakit katanya kalau. Aduh, tapi ada apa-apalah ya ketimbang tidak sembuh-sembuh kan? Iya, yang penting kan bisa sembuh. Iya. Nah mungkin inilah ya apa yang kita peroleh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Waktu dikasih obat sakit, tapi setelah lewat satu waktu dia akan terasa lebih nyaman, merasa sejuk gitu akhirnya. Gitu ya. Ya inilah walaupun ini dua jenis akar yang luar biasa sahabat ya. Nah, inilah sedikit info yang bisa kita gali kali ini bersama Lo Cusu, dan tentunya di lain kesempatan mungkin beliau mempunyai resep yang lain lagi ya, nah, sahabat ya. Oke sahabat. Yuk, satu lagi Bang Niko. Kita nggak tahu nih statusnya Locu, Paman Locu ini ya. Ini beliau ini sepertinya sehari-hari biasa-biasa aja ya. Apakah beliau ini juga seorang tatung yang memiliki sifu gitu? Kemarin kan sudah naik, sudah bertatung. Udah bertatung ya? Oh iya ya, lupa kita ya. Ya ternyata ini beliau ini juga seorang tatung ya. Luar biasa. Yang banyak mendapatkan informasi pengobatan selain beliau mempelajari konsep-konsep kuno. Nah, juga beliau ini mendapat informasi dari sifu juga ya. Nah. Ya inilah salah satu kehebatan dari Singkawang, di mana banyak tatung, dan tentunya dari tatung ini ya yang namanya dewa ini roh-roh zaman dulu ya, yang tentunya banyak juga sebagai tabib atau juga mempunyai pengetahuan tentang pengobatan ya. Nah, mereka kalau memang sudah bertapa dan sukses akhirnya bisa kembali lagi ke dunia dengan meminjam tubuh dan raga manusia, dan tentunya banyak sekali resep-resep kuno yang manjur di zaman dulu ya, dan sampai kini mereka bawa ke sini, dan setelah memang banyak kita dengar juga, dan rupanya kemanjurannya khasiatnya masih luar biasa loh untuk zaman kini. Nah inilah Singkawang ya. Berarti kita di Singkawang nih luar biasa kaya ya. Oh iya. Ini ada apa dikasih ke situ? Lagi? Kim yang chỗ rồi chứ? Hả? Mấy á? Mày cha? Trong phim của ấy đấy, ý là trong phim của anh ấy. Em mèo. Anh cho cái này cái gì là cái đánh tôi. Mẹ. Ini tuh trong phim của anh ấy là posisi. Ada samping kok. Samping kok kan trong phim của dia he. Ini apel hutan ya? Apel hutan. Itu boleh dimakan nggak? Boleh dimakan. Tadi sih deh ha. Dia. Tadi sih deh ha. Dia sih boleh dimakan. Boleh ya. Udah pernah makan ya? Belum nih, barusan dikasih tahu. Oh, barusan dikasih tahu ya. Baru aja. Belum 5 detik. Ini sih Sian. Dia ha. Ini obat apa lagi Ibu? Obat batuk ah. Mana? Ya. Itu obat batuk ya. Hanya pengolahannya gimana? Nih, rebus ah. Direbus ya? Nah, ambil airnya. Kebanyakan direbus ya. Ambil daunnya. Gitu. Iya. Boleh lanjut dong meo. Oh, kencing meo. Kencing kuning. Kencing kuning ini. Oh, ini apa namanya? Hantu apa? Hantu tebu dia bilang. Tebu hantu. Kuica. Kuica. Kuica ya. Không miệng chó mới kêu miệng chó mà bị mất vô. Chống nhằng chó hay à? Ôi. Hay bang. Hay bang. Sini bang. Obat sih banyak. Banyak, cuman bingung nggak mau. Banyak yang mana aja. Ini yang paling asik nih. Oh iya nih, silakan. Tahu aja. Ini dipetik, digigit. Ini buah apa nih? Limkim apa itu yang kecil itu, ini yang besar wah. Serikaya ya? Oh, serikaya. Ini yang besar Ini yang besar punya. Oh, yang kecil yang ini. Itu yang kecil nih. Itu serikaya. Serikaya. Orang bilang serikaya. Ya para sahabat ya, sementara kami pada hari ini memang sengaja masuk ke hutan
Ya memang hutannya tidak terlampau ya sebagaimana kita ketahui namanya hutan Borneo ya. Namun di sini kayaknya hutan lebih terawat. Dengan kata lain, ya sepertinya banyak di sekitar kita yang memang dibudidayakan ya, memang dipelihara dengan baik. Ini pada dasarnya ya yang dibudidayakan ini adalah tumbuh-tumbuhan herbal yang dipergunakan untuk ramuan ya, ramuan pengobatan. Ini apa nih? Ini obat untuk anak apa? Tapi nggak tahu obatnya. Pakainya banyak ini. Iya ya. Bikin ya? Cecar bebek lah. Bikin dong, Mai? Berak belendir. Ya air besar yang berlendir lah ya. Ah iya. Nih. Kak Amel, tau Liana. Agak cecar bebek lah ya, ngapain kau nggak? Cecar bebek ah. Nikmat rasanya. Cermai palsu kalau nggak salah ya. Iya, benar-benar. Ya, cermai palsu aku pun tahu ya sekampe. Iya. Ya, karena keseringan juga akhirnya ngerti juga ya. Iya. Direbus soalnya bisa buat buang panas dalam. Ya Allah. Nah, ini obat yang paling manjur ketika bosan bete. Iya. Ini dia obatnya. Obat satu-satunya. Obat batu, obat apa pun ada. Ada ya sini ya. Ini dia menjadi obatnya. Akar-akaran nih ya. Akar beruang Mel, beringin lah. Akar Ya. beringin. Yang kecil ini. Ini makan apa? Salah ada. Nanya deh. Ah, ini untuk kolesterol ini. Lampa. Hah? Lampa. Bunga biru. Ini khusus untuk mengobati kolesterol, sahabat. Ini ada Kolesterol. Naik pause sih lah. naik tuntui. Di tim air untuk minum. Tim pakai air. Các水找來煲嘅，用中水、中滾水識嘅。 Diseduh juga boleh, diseduh pakai langsung diseduh air panas langsung minum katanya. Langsung minum ya. Ditutup dulu sebentar. Kakek水裏邊嘅實。 Lacicung ini dia punya daun. Sin Maya. Xin ốc kem nhào. Untuk kencing manis. Batu. Ya. Untuk kencing manis, sahabat. Laci apa? Lacicung. Lacicung ya. Ya, daun. Nah, ini ada satu orang tanya. Bawang Dayak ya. Ha, bawang dayak. Yang dimakan akarnya ya. Ini yang makannya, merahnya. Dimakan atau direbus nih? Dilebus ini, sekali dilebus. Kencing manis ah, bagus ah. Kami chong, neu chi chong, sit mai không? Sáu lăng. Panas dalam ya. Ini apa namanya? Nhiều chỉ chong ấy nhỉ? Hai. Dùng kamu lah kalau nggak jangan. Apa namanya bang? Nhau jico ini fungsinya. Neu chỉ Oh, chong. neu jico. Itu apa? Sit sáu lăng. Tuy nhiên là sit sáu lăng. Untuk demam dan juga untuk apa? Untuk menurunkan panas dalam. Halo. Halo ini kok. Lah. Penyikon lah, tiap nyau jo lah. Ini kalau kita lihat apa sirsak ya? Iya, ini nangkap beranda. Ya. Ya, Sirsak. nangkap beranda kan? Ya jadi fungsinya kalau lagi berbuah-buah gini nih seperti apa nih fungsinya nih? Ini fungsi kalau dia masih muda, bisa kita ngambil buahnya. Dan terus kita kasih lebus, kasih garam sedikit. Itu untuk obat sakit gigi. Oh gitu ya. Iya, jangan diminum, tapi dikumurkan aja. Oh dikumur. Apa isi dalamnya atau kulitnya? Dipotong aja, dipotong. Oh antara dibelah-belah. kulit dengan isi dalamnya ya. Iya. Untuk sakit gigi. Kalau ini daunnya daun tenge apa nih Mai? Semut besar. Semut besar. Daun semut besar. Kalau menurut saya kalau ini ya, kalau misalnya pusing-pusing kepala, ya dipetik aja pucuknya. Dipotong-potong, dimasukkan kuali, terus masukkan telur kampung. Mê chiang pi ập thun. Siapa kamu sini jauh? Berarti Untuk buat pusing kepala. berarti telur Telur bebek hijau. telur bebek ya. Kulitnya hijau.
hijau tapi yang kulitnya hijau. Yang hijau ya. Oh kalau gitu bukan kalau yang kulitnya hijau tuh telur angsa? Angsa putih. Putih ya? Iya, telur angsa putih. Berarti telur bebek lah ya. Ya, telur bebek. Kalau nggak tahu bebek, itik. Udah ya? Oke, udah. Kalau ini banyak macam fungsi. Ya. Misalnya kita kena parang, darahnya nggak berhenti ya. Iya. Nggak berhenti ya. Kita petik. Atau kalau ditumbuk, kan susah lah cari barang untuk tumbuk ya. Masukkan dalam mulut aja. Kunyah. Nah, Kunyah. Habis itu nempel aja. Darahnya berhenti. Mimisan juga boleh, mimisan bisa. Macam ini banyak macam nih. Banyak macam. Ini daunnya sederhana sekali ya. Iya, ini namanya tainge. Nah, Tainge kalau bahasa Indonesia kita Semut kurang paham, kurang ngerti ya. Semut besar. ini untuk mimisan juga bisa katanya ya, diremas-remas itu kumbatkan ke hidung untuk mimisan. Hah? Masak air minum masih Kurang darah. Kalau kurang darah anemia boleh juga katanya ya, karena Pak Lucu ya. Kepala pusingnya. Karena kurang darah menyebabkan kepala itu pusing. Kurang darah bisa Pak ya? Bisa. Jawabannya naik po ha. Oh, cucunya. Atau boleh direbus ataupun dimasak daging babi juga boleh untuk makan. Nah ini tidak pakai daunnya, pakai daging babinya pun dah bisa. Pakai rebus lah, abang bisa minum. Wah. Jadi cukup daging babinya aja udah naikkan darah. Hah? Oh, untuk menstruasi juga bagus katanya. Jaman hina? Zona. Jaman hina? Kurang lancar. Oh, maksudnya kalau haidnya nggak lancar Boleh ya. pakai ini. Boleh juga pakai si semut besar. Iya. Kalau bahasa Cina haidnya. Nah kalau Pak Hakim kira-kira pendapatnya apa kira-kira sepengetahuan Pak Hakim daun ini? menurut engkau lah. Dia makai canggil kau hijau, Banyak jenis penyakit boleh nih. konnya kayak lepan hangku. Lihat tapi kondisi penyakitnya macam mana nih yang penting. Sakit apa penyakit? Sakit yang loi koi pun ki, kau yung mo. Oh jadi kunci intinya di sini herbal atau ramuan obat apa aja bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit bagi seorang pasien penderita ya. Satu macam kan mungkin untuk penyakit tertentu. Kalau kita gabung-gabung lagi mungkin fungsinya jadi lain. Nah, ini ada satu yang paling penting nih. Jangan melepaskan diri dengan ahlinya ya. Ahlinya itu. Masa yang tatung-tatung, saya yang belum pernah tatung disuruh tatung, mana ada cerita? Kita panggil aja sipunya biar langsung masuk. Ya, panggil Pak, cepat sedikit Pak, kita biarkan lihat dia tatung Pak. Oh dia belum panggil, nggak udah datang oh. Oh loyo. Udah datang, apalagi. Loyo. Oh, wow. Ternyata Nikoken itu loyo. Sebelum diundang udah loyo seperti semut atau lalat. Loyo. Hamai sao? Daun lain kok. Cái chừng biết mấy lần kêu đó là cái chung bon này rồi phun. Oh ini daun kelor katanya. Berarti macam-macam loh. Banyak macam daun kelor sahabat. Ini ada yang Ini juga daun kelor. Tapi berarti daun kelor banyak jenisnya. Ada 3 macam. Ini jangan dimakan. Ini yang boleh dimakan. Dah jangan nah. Oh ini untuk mandi, untuk menghilangkan hawa negatif sahabat. Nah kalau yang ini, lihat Maya. Boleh ca dengan telur katanya. susu ASI ya. Oh kalau untuk ibu-ibu lah yang lagi menyusui bisa menambah ASI ini sahabat. Ya bisa menambah ASI untuk daun kelor yang jenis ini. Itu ya, daun kelornya ya. Nah ini nggak boleh minum ini khusus untuk mandi untuk menghilangkan hawa negatif. Berarti daun kelor ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Masih ada satu jenis lagi. Yang memang handal ya untuk menghilangkan hawa negatif. Ya, kayak waktu kecil-kecil dulu kan sering dengar ya. Ini awai. Ya. Mai con cái xuống anh. Mai con cái xuống anh tiga. Nah sahabat, ini sekarang sudah lengkap di tangan saya ya. Lanjut kayo.
3 macam. Ini daun kelor untuk makan. Ini nggak boleh makan. Nah, sini. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan ini satu jenis lagi. Lah jangan dong ya, ya. Ya, kisia. Juga untuk menghilangkan hawa negatif, sahabat. Ya. Yang ini batangnya merah. Ini batangnya oh ya, ini batangnya atau merah ya. Ini putih semua nih. Itu putih. Lain loh ini. Ya. Batangnya juga lain. Nah, Cincong. ini yang Dia betul-betul cincong. nih Dia kelas cincong. A punya, jenis asli daun kelor. Nggak boleh makan tapi. Hilangkan. Ada cincong. Kayak punya ngetek kongsi laci pun. Ini biasa ya orang yang dulu ya sering terjadi orang yang kena mungkin ada hal-hal yang gaib yang dipakainya Ya, ya. meninggal kan, Ya. kemudian hidup kembali di malam hari. Daun kelor ini juga Penangkalnya ini. penangkalnya ya. Itu kepercayaan yang dulu. Ini cara ya. pakainya gimana? Kalau sekarang Nah, cara pakainya dulu nih kita dengerin nih. Ini kasih sipu tua ya. Janganlah kasih sipu muda. Yang Banjung lah pit siya Kalau Banjung. ngejung dia, kalau ngejung, ngetulau mie cipciang. Pakai air habis cuci beras. Mie cipciang. Ya. Nó lôi po rồi. Mie cipciang nó piang po. Po là mày xem mày củi chịu siêu. Nah, 5. Nó sẽ liếm. Mandi. Nih dicampur dengan air cuci beras, direbus, mandi. Tìm đó tới vào mình. masak minum. Dia baju kong liao, tampan dan cibai ha. jadi Sini gua yang besar. air beras tadi bisa untuk mandi juga dibiarkan jadi nasi ya. Nggak boleh minum. Sebenarnya Nggak ini boleh minum, daun ya. kelor. Namanya daun kelor dan kebanyakan orang pakai ini, tapi dia tidak tahu. Salah pakai berarti. Salah pakai ini bisa dimakan punya. Ini menambah ASI untuk ibu-ibu yang sedang Untuk menyusui. lalap, untuk lalap. Iya, ya. aku punya hasil mau dijadikan tambah juga. Kan itu nggak Mel? Obat hebat nih. Emang sih. Lama aja. Ayo bong keong. Ini Bongkyong ya kan? Ini kunyit gede. Ada daun kunyit gede. Nah, jangan Jong, sin mai. Kalau Yang saya tahu ini himrisi. ini dijemur kering, Krek. diseduh air panas, minum untuk kolesterol. Berarti ini bisa dijadikan teh gitu ya. Nah, kayak teh gitulah minum kayak teh. Tapi tidak perlu dikeringkan juga bisa. Sungai, mau saya tahu kok gimana yang sungai. Boleh juga. Kalau udah koji kata Sipu nih ikut aja lah ya. Mau lah. Kita tiada siapa cuma ini lah. Nana saya saya tahu nang himrisi lah. Saya có kèm nhưng mà saya dia kicung cha. Biar him切晒，晒做做。 Kim liao chết ba, mi chết rồi. Yeshua, mau jom dia jawab. Yeshua. Hah? Oh, pakai umbinya bukan pakai daunnya. Ya shua. Udah panjang-panjang ceritanya ya, muncul umbinya ya. Rupanya pakai umbinya. Ya berarti di sini ya sahabat ya, yang dimakan itu umbinya, yang direbus itu umbinya. Karena saya tahu himrisi jadi bercang. Kalau suka nggak kayak gitu, dia kasih hop bukian nggak ada nggak si cap lah. Itu bukan daunnya yang direbus atau ya apa ya, tapi umbinya ya itu. Oh, ini kan saya bukan. Ini siu cikap wah. Kalau siu cikap itu kuku jari artinya. Kalau bahasa Indonesia gimana saya nggak tahu. Kacung olah. Bagaimana gunanya Bang Apin? Kalau ini kasih tumbuk. Saya nggak cuma kasih cobakin kukunya. Kasih kiufa. Ini kok bacin kamai. Oh, kalau kukunya ada masalah kayaknya misalnya mau kelupas tapi enggak lepas, membau gitu. Tumbuk dinempel. oh kayak ini ya mungkin ya ada yang sekarang yang orang sering sebut apa inai ya. Mungkin lah. Gitu. Inai yang memerahkan kuku itu ya. Itu kalau kuku lah masalah misalnya membau tapi nggak mau lepas. Ya. Ini ditumbuk kasih tanfong ya. nempel sini kasih gulung-gulung sama balut. Oh ya. Banyak sekali fungsinya sahabat. Ya ternyata Jadi Singkawang. Singkawang sangat kaya akan obat sahabat ya. Ya memang rugi kalau orang Singkawang tidak mau berpikir tentang rumah herbal sehat ya. Nah sekarang ya coba aja lah yuk. Sahabat-sahabat semua kita kumpul dikit kita cari lahan kita bangun tuh rumah herbal sehat ya. Kan saya cakap pestanya. Ya oke sahabat ya, mungkin suatu hari ingin mendengarkan secara langsung
dari senior-senior kita, mungkin juga menyaksikan secara langsung bagaimana tanaman itu tumbuh di hutan-hutan di Singkawang sini. Jangan ragu-ragu sahabat, silakan pasti ke Singkawang.